Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana lil bashari ajma'in wa huwa alladzi la raiba fihi hudan lil muttaqin wa man tamassaka bihi yabta'idu an qaumid dallin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Thumma amma ba'd. Hadratul mukarramin, hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, mencurahkan kepada kita limpahan nikmat yang sangat luar biasa banyaknya. Saking banyaknya tidak bisa dihitung oleh kalangan manapun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang Allah minta adalah agar senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yang Masya Allah tabarakallahu jalla jalaluh, dengan syukur maka ternyata Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kita curahkan kepada habibana kita, qudwah hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul fudala, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena sekarang yang terjadi adalah kita senantiasa berlomba-lomba untuk menjaga diri. Dari mungkin kita mengatur pola makan kita, dari mungkin kita mengatur pola hidup sehat kita, tidur kita, dan aktivitas baik kita. Ternyata yang namanya menjaga diri pun juga dibahas di dalam Al-Qur'anul Karim. Tetapi konteks menjaga diri di sini bukan hanya sekedar yang zahir, yang dimana sifatnya adalah jasmani. Tetapi ternyata diungkapkan dalam Al-Qur'anul Karim, yang dibahas dan dimaksudkan di sini adalah ketika seseorang menjaga sesuatu selain fisiknya. Maka ternyata di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 itu menyebutkan di penghujung juz 28 ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita agar senantiasa kita menjaga diri dan juga menjaga kanan dan kiri kita. Maka bagaimana bunyi ayatnya ya ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ila akhir ayat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita akan suatu hal yang ternyata hal ini bukan sifatnya secara zahir saja kita menjaganya. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyerukan ya kepada orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menyebut dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada setiap insan yang hadir di muka bumi ini, yang dimana dia adalah mukmin dan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Qu bimana hafidha, ihfadhu. Qu ihfadhu. Apa yang dimaksud di sini? Jagalah. Apa yang dijaga ya ibadallah? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang kita jaga pertama adalah qu anfusakum, jaga diri kalian. Dalam bahasa Arab, ya jamak dari anfus adalah nafsun. Tapi sifatnya lebih mendalam lagi dari kata yang lain, yang sifatnya zahir, yaitu jasad. Jasad al-jasadu wal badanu. Fisik yang dimaksud adalah jasad dan badan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan lebih spesial lagi yang harus dijaga. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah diri kalian. Yang dimana ditafsirkan oleh para ulama, salah satunya adalah Al-Imam Al-Baghawi. Disebutkan dalam tafsir, kitab tafsir Ma'alimut di tafsir Al-Baghawi, maka disebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan al-intihau ya bima nahakumullahu jalla jalalu, agar senantiasa kalian yaitu menyudahi bahkan menjauhkan diri kalian dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pertanyaan besar buat kita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mementingkan
Jasad iya, tetapi ternyata ada yang lebih penting lagi dari itu. Ternyata adalah bagaimana hati kita, kerohanian kita, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi pertanyaan besar buat kita ya ibadallah. Apakah kita sudah mengajak diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah bertanya ke dalam diri kita, sudahkah kita berusaha menguatkan takwa dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik mengerjakan al-amaliyah, al-ubudiyah, al-wajibah, mengerjakan amalan-amalan ibadah yang wajib atau amalan-amalan yang sunnah ya ibadallah. Maka ikhwatul fudala, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama yang dimana Allah minta bukan kita langsung mensispekkan badan kita. Ya kita cari sebanyak-banyaknya kotak-kotak ya di badan diri kita sampai mengatakan diri kita ini menjadi diri yang sangat kuat. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala meminta kita yaitu agar senantiasa kita menjaga diri kita. Agar apa? Agar sa'aduna laisa fid dunya. Ya, kebahagiaan kita bukan hanya fid dunya faqat, bukan di dunia saja. Lakin sa'aduna fid dunya wa fauzuna fil akhirah. Yang sering dilantunkan oleh para kaum muslimin, para masyayikh, para kiai, para habaib, yang dimana kebahagiaan kita bukan hanya sebatas sampai dunia, tapi kita berharap kebahagiaan kita itu sampai dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul fudala, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama adalah senantiasa kita menjaga diri kita. Maka bukan hanya sebatas menjaga diri, ini menjadi pelajaran buat kita yang sudah berumah tangga. Bukan hanya sebatas menjaga diri pribadi, tapi kita harus menjaga orang-orang yang terdekat dari kita ya ibadallah. Ayah kita, ibu kita, saudara-saudara kita, istri kita, anak-anak kita. Maka dilanjutkan dengan lafaz yang seperti apa? Wa ahlikum nara. Maka di sini ya ibadallah, apa yang dimaksud dengan ahlikum? Ya ternyata ihfadhu anfusakum wa qarabatikum wa ahlikum wa ikhwanakum wa ghairu dzalik. Maka para ulama menyampaikan bahwasanya bukan hanya menjaga diri kalian saja yang dimana dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kalian menjaga diri kalian dari api neraka, maka sepatutnya halayaknya kita menjaga juga saudara kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, saudara kita, anak-anak kita dari yang namanya api neraka. Maka di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya at-tafsir Al-Qur'anul Azim. Maka di sini mal muradu yakni bi qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang pertama kata beliau radhiyallahu taala anhu, i'malu bi taatillah. Melakukan amaliyah ubudiyah yang semata-mata hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ya ibadallah kita diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, atiiullah wa atiiur rasul, dengan kata yang mutlak, taat yang mutlak Subhanahu dan taat yang mutlak kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka di sini Ibnu Abbas menyampaikan, i'malu bi taatillah, lakukanlah sebuah amalan-amalan ibadah yang semata-mata hanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita memulai startnya dengan kita melakukan amalan-amalan itu semata-mata mengharap ridha Allah, maka jangan-jangan Allah akan menghadiahkan kita makhraja, jalan keluar Allah ridha, seluas-luasnya jalan keluar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nara, dijelaskan oleh Ibnu Abbas yang pertama tadi a'malu bi taatillah. Maka yang kedua kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, wattaqu ma'asillah. Bukan hanya antum dan keluarga antum, ya kalian dan keluarga kalian itu menjaga diri dengan melakukan amaliyah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata yang namanya hidup di muka bumi itu tidak jauh-jauh dari godaan syaitan. Maka jangan-jangan diri kita, coba kita tanya diri kita, apakah kita tidak melakukan maksiat dalam diri kita dalam sehari? Itu mustahil ya ibadallah. Maka ternyata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sepupunya Rasulullah SAW, sahabat Nabi kita Muhammad SAW, menyampaikan wattaqu ma'asillah.
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai Anda mendekati diri kalian dan keluarga kalian dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya takwa dijelaskan oleh para ulama, at-taqwa al-hajzu baina syai'aini. Takwa itu adalah pembatas di antara dua celah. Kalaulah kita di kanan, maka kemaksiatan di kiri, di tengah-tengahnya adalah pembatas jangan sampai menuju ke arah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ya ibadallah itu bisa terrealisasikan ketika kita i'malu bi taatillah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah tabarakallahu jalla jalaluh. Inilah kedua yang disampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan juga para ulama menyampaikan mal muradu bit taqwa imtithalu ma amara Allah jalla jalaluh wajtinabu ma nawahihi. Maka melakukan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dari perkara 1 dan 2 tadi ya ibadallah. Saya pernah menjadi penerjemah ya salah satu masyayikh di bumi Syam. Ternyata beliau tinggal di Suriah. Ketika sampai di Indonesia masih muda umurnya, lebih muda dari saya. Ya saya saja muda alhamdulillah, apalagi beliau Masya Allah lebih muda. Dan ternyata beliau ya Masya Allah hafizahullah ta'ala menyampaikan, kami bisa hafal Quran di usia yang sangat belia. Kami bisa mempelajari ilmu syar'i yang sangat belia karena orang tua kami memperhatikan diri mereka bagaimana dekat dengan Allah, maka mengajarkan juga kepada kami. Maka ini ya ibadallah cikal bakal menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ketika memulai dengan kata aku yang menjalankan perintah yang baik, baru kita bilang aku juga yang akan membantu orang-orang di sekitarku, yaitu kanan dan kiri kita. Maka ternyata ikhwatal fudhala hafizakumullahu jami'an, itu perkara yang kedua disampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wamuru ahlikum bidzikrillah. Ajak saudara kalian, ayah kalian, ibu kalian dengan cara yang ihsan. Ajak kakak kita, adik kita, kemenakan kita, cucu, cicit, cecet, semuanya kita ajak. Tujuannya apa? Agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ingat Allah, tidak, tapi bagaimana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati? Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah aku ya ibadallah hafizakumullahu jami'an, maka aku akan ingat kalian. Maka ternyata 3 perkara ini yang disampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu cikal bakal insyaallah ta'ala terjauhkan diri kita dari api neraka. Kenapa? Karena di sambungan ayat berikutnya, bahan bakar api neraka selain batu, ternyata ya ibadallah hafizakumullahu jami'an wal a'yadzu billah, bahan bakarnya adalah waquduhan nas wal hijarah. Bukan hanya batu, tapi disebutkan pertama manusia. Ini menandakan ketika kita berusaha menjaga diri kita dan keluarga kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kemenangan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul fudhala hafizakumullahu jami'an, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih di awal tahun, mumpung masih hayat di kandung badan, maka kita jaga diri kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kita juga dan keluarga kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Basahi lisan kita dan ajak saudara kita untuk basahi lisan mereka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari ikhwatal fudhala, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik inayah kita semua agar kita mendapatkan sa'duna fid dunya wa fauzuna fil akhirah. Itu mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.